Di dalam kantong-kantong itu, tidak ada satupun jenderal. Yang ada adalah jenazah 8 prajurit biasa yang gugur dalam kontak senjata 3 hari sebelumnya, yang keluarganya telah diberitahu bahwa jenazah mereka tidak dapat ditemukan. Dalam waktu setengah jam, label identitas di setiap kantong jenazah telah diganti. Presiden, pemakaman kenegaraan sudah selesai. Kami siap bergerak dari dalam kubur. Hancurkan mereka, Zofafi, satu persatu. Namun apa yang tidak diketahui Zofafi, apa yang bahkan tidak terdeteksi oleh intelijen Kiran? Pada tanggal 13 Februari 2026, pukul 04.30 dini hari, 8 jenderal tertinggi negara Kiran berkumpul di sebuah gedung tua di pinggiran ibu kota. Tidak ada pengawalan lengkap, tidak ada iring-iringan kendaraan dinas. Mereka datang satu persatu dengan kendaraan pribadi, melewati jalan belakang yang jarang diketahui publik. Rapat itu diadakan diam-diam, di lantai 5, di ruang yang tidak tercatat dalam inventaris militer manapun. Yang memimpin rapat adalah Jenderal Zofavi, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Kiran. Ia duduk di ujung meja, dikelilingi oleh 7 perwira tinggi yang seluruh dunia kira sedang berada di markas masing-masing. Di tengah meja, proyektor hologram memancarkan peta perbatasan antara Kiran dan Mizrael, 2 negara yang sudah 3 dekade tidak pernah benar-benar berdamai. Rapat baru berjalan 10 menit. Gedung ini sudah diketahui musuh. Ada pengkhianat di luar sana yang memberitahu Mizrael bahwa kita berada di sini. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bertanya. Mereka adalah prajurit yang sudah puluhan tahun mengenal Zofavi. Ketika ia berkata demikian, itu bukan peringatan, itu pernyataan. Zofavi memerintahkan agar rapat dipercepat. Semua poin strategis dipadatkan menjadi 3 menit. Operasi balasan terhadap Mizrael akan dilancarkan dalam waktu 72 jam dari sektor timur, dengan sandi operasi bayangan. Tidak ada dokumen, tidak ada rekaman. Semua instruksi akan dikirimkan secara manual oleh kurir pribadi. Kemudian, tanpa aba-aba, mereka berdiri bersamaan. Saat para jenderal turun melalui tangga darurat, seorang asisten Zofavi yang tidak pernah disebutkan namanya dalam catatan resmi, diam-diam mengirimkan kode singkat melalui ponsel militer. Isinya hanya satu kata, sekarang. 3 menit setelah ruang rapat kosong, sebuah ledakan merobek lantai 5. Dentumannya terdengar hingga 3 km. Api membumbung, kaca berserakan, dan seluruh struktur gedung berguncang. Saksi mata di seberang jalan menggambarkan suara itu seperti petir yang menyambar tanah. Para jenderal yang baru saja turun ke dasar tangga menghentikan langkah mereka. Mereka menoleh ke belakang. Di atas, dari balik jendela yang hancur, asap hitam membumbung tinggi ke langit yang masih gelap. Zofavi tidak menoleh. Ia berdiri membelakangi gedung yang terbakar, menatap lurus ke arah truk militer yang sudah menunggu. Jenderal, siap lapor. Menunggu pra evakuasi. Baik, laksanakan evakuasi sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya tidak pernah diberitakan di media manapun. Tim evakuasi yang datang bukanlah ambulan, melainkan truk kargo militer tanpa tanda pengenal. Dari dalam truk itu, 8 prajurit berseragam hitam turun sambil menggontong 8 kantong jenazah berwarna oranye. Di dalam kantong-kantong itu, tidak ada satupun jenderal. Yang ada adalah jenazah 8 prajurit biasa yang gugur dalam kontak senjata 3 hari sebelumnya, yang keluarganya telah diberitahu bahwa jenazah mereka tidak dapat ditemukan. Dalam waktu setengah jam, label identitas di setiap kantong jenazah telah diganti. Nama-nama yang tertera kini adalah Jenderal Zofavi, Jenderal Zerat, dan 6 perwira tinggi lainnya. Sementara itu, 8 jenderal asli telah berpindah ke dalam truk kontainer yang sama, duduk di bangku besi tanpa jendela. Truk itu bergerak perlahan meninggalkan lokasi, bercampur dengan iring-iringan kendaraan evakuasi. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Pada pukul 06.15 WIB, juru bicara militer Kiran mengadakan konferensi pers darurat. Dengan wajah berduka, ia membacakan pernyataan resmi. 8 petinggi militer gugur dalam serangan mendadak yang dilakukan oleh agen-agen Mizrael. Operasi pencarian dan penyelamatan dinyatakan selesai. Tidak ada yang selamat. Kamera televisi merekam 8 kantong jenazah yang diusung masuk ke ruang jenazah militer. Seluruh negeri berduka. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh penjuru Kiran.
Presiden sendiri yang memimpin doa di upacara pemakaman kenegaraan 2 hari kemudian dengan 8 peti mati kosong yang ditutupi bendera. Tidak ada yang tahu bahwa di sebuah barak militer terpencil di perbatasan utara, 8 orang yang diumumkan tewas itu justru sedang menyusun langkah selanjutnya. Zofavi duduk di depan peta perang yang digambar tangan, sementara ajudannya membuka ponsat merah, satu-satunya jalur komunikasi yang tidak pernah tercatat dalam sistem intelijen negara manapun. Ia hanya berkata singkat, Presiden, pemakaman kenegaraan sudah selesai. Kami siap bergerak dari dalam kubur. Hancurkan mereka, Zofavi, satu persatu. Namun apa yang tidak diketahui Zofavi, apa yang bahkan tidak terdeteksi oleh intelijen Kiran, adalah pada malam yang sama, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seorang wanita menerima panggilan telepon. Wanita itu adalah bagian dari staf administrasi Kementerian Pertahanan Kiran. Selama 3 tahun terakhir, ia memiliki akses ke jadwal pergerakan para jenderal, ke lokasi rapat-rapat tertutup, ke segala sesuatu yang dianggap aman oleh negara. Tidak pernah sekalipun ia dicurigai. Ia duduk di depan cermin rias. Rambutnya masih basah. Ponselnya berdering. Ia angkat. Laporan dari dalam. Zofavi dan 7 jenderal lainnya sudah dikonfirmasi tewas. Mereka tidak curiga pada saya. Ia menutup telepon. Jari-jarinya memutar gelang di pergelangan tangan kirinya. Lamban. Di balik gelang itu, tersembunyi ukiran kecil. Elang dengan sayap terbentang. Lambang resmi intelijen negara Mizrael. Di luar apartemen, lampu-lampu kota masih menyala. Berita kematian 8 pahlawan masih bergulir di layar televisi toko-toko. Tidak ada yang melihat wanita itu tersenyum sebentar, lalu mematikan lampu kamarnya. Dan dengan begitu, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai.